Nah, setelah kamu melihat video ini, kamu pasti tahu toh cara-cara meningkatkan berat badan kita. Kalau kamu pengen meningkatkan protein ataupun lemak juga, maka bisa menggunakan teknik meningkatkan hormonal ataupun nafsu makan. Tetapi kalau kamu ingin hanya meningkatkan sel ototnya supaya lebih kekar, kamu bisa menggunakan cara-cara membesarkan sel otot kita. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Bagaimana teman-teman, semuanya pada sehat semua kan? Nggak boleh ada yang sakit, nggak boleh ada yang kena COVID. Kali ini Dr. Grand mau menjelaskan tentang terapi-terapi dari yang paling murah sampai yang mahal untuk meningkatkan berat badan atau istilahnya obat gemuk. Nah, terapi yang paling murah saat ini adalah tidur. Dr. Grand mengutip dari suatu jurnal penelitian di mana di jurnal penelitian tersebut dijelaskan bahwa tidur dari 5 sampai 6 jam sehari meningkatkan berat badan yang lumayan signifikan. Tetapi tidur dari 7 sampai 8 jam itu justru malah menurunkan berat badan. Nah, anehnya tidur 9 sampai 10 jam itu juga menaikkan berat badan tetapi tidak sebanyak tidur 5 sampai 6 jam. Selain tidur, ada berbagai macam terapi-terapi yang bisa kita gunakan untuk menaikkan berat badan. Prinsipnya adalah seperti kita menabung. Ya, kita mendapat gaji, bisa nggak kita menabung? Kalau pengeluaran kita lebih tinggi, ya tentu tabungan kita nggak banyak toh. Jadi, ada 3 cara untuk menaikkan berat badan. Yang pertama adalah terapi hormonal. Terapi hormonal ini bisa macam-macam ya, menggunakan obatnya apa aja, antara lain obat-obatan psikotropik atau sejenis narkotika ya, tapi kalau menggunakan resep dokter nggak masalah, dan juga ada kortikosteroid. Psikotropik ini dia untuk meningkatkan hormon kebahagiaan kita lebih rileks, kita lebih santai. Karena apa? Ketika kita stres, maka energi yang dibutuhkan pun juga lebih besar daripada kita lagi bahagia. Ada juga menggunakan hormon kortikosteroid. Kortikosteroid adalah jenis obat yang dimana dia bekerja mirip dengan hormon. Sehingga hormon yang justru kita produksi secara normal tidak diproduksi karena kepakai dari kortikosteroid tersebut. Beberapa hormon yang bisa bikin tambah gemuk itu atau mempengaruhi adalah permasalahan imbalance, permasalahan ketidakseimbangan estrogen, progesteron, testosteron, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita menggunakan obat-obatan tersebut, apa yang kekurangan itu bisa kemasukan. Jadi misalnya kita kekurangan estrogen nih, dengan kita mengkonsumsi kortikosteroid, dia bisa meningkatkan hormon estrogennya, tetapi bukan estrogennya ya, yang mirip mimiknya. Inilah yang menyebabkan mengapa kortikosteroid merupakan obat-obatan yang sering digunakan. Pertama, harganya murah banget, dan juga efeknya lebih cepat. Tetapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah Cushing syndrome, atau lebih mudahnya itu loh ya, moon face atau mukanya tembem. Jadi seperti kayak gemuknya itu nggak sehat. Nah, ini coba kalau kamu minum obat-obatan abal-abal yang untuk meningkatkan berat badan, kalau kamu tiba-tiba mukanya tembem atau moon face, itu bisa disebut juga bahwa obat ini adalah obat abal-abal karena menggunakan steroid untuk meningkatkan berat badannya. Nah, kalau mau menggunakan steroid no problem, tetapi harus dengan konsultasi seorang dokter sehingga kamu lebih aman karena ada yang memantau. Kemudian, setelah kita meningkatkan hormon ya, terapi hormonal, ada juga terapi-terapi untuk membesarkan sel otot. Nah, jadi ketika kita makan nih banyak lemak ya, otomatis lemak akan tersimpan menjadikan lemak di dalam tubuh kita lebih banyak ya. Kalau kita makan karbohidrat, dia akan menjadi glukosa darah ya. Jadi hati-hati untuk penderita diabetes. Dan juga ada menggunakan protein. Nah, kalau kita makan protein tinggi, maka
Simpanannya ada di dalam otot kita. Jadi otot kita lebih bengkak atau lebih besar ya. Itulah mengapa para muscle builder atau binaraga-binaraga menggunakan susu atau minuman-minuman tinggi protein untuk membentuk otot badannya ini. Dari penelitian-penelitian pun juga sudah dibuktikan bahwa ketika kita mengkonsumsi high protein maka bisa meningkatkan berat badan. Nah, kalau kita beli high protein yang tinggi, yang mahal ya harganya, mungkin kita nggak sesuai dengan kocek kita. Kita bisa menggunakan produk-produk kedelai untuk wanita ya terutama, karena produk kedelai ini dia bisa meningkatkan estrogen dan juga mampu membuat protein yang masuk ke dalam otot kita ini lebih cepat. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ini khusus wanita ya. Kalau untuk laki-laki jangan menggunakan phytoestrogen atau susu kedelai karena bisa menurunkan testosteron kamu. Selain menggunakan susu tinggi protein, kita bisa menggunakan obat-obatan K atau obat-obatan keras. Contoh obat-obatan keras ini adalah salbutamol ataupun albuterol, di mana salbutamol dan albuterol ini merupakan obat-obat asma. Nah, dia merilekskan otot polos. Otot polos ini ada pada organ kita. Jadi ketika kita asma, otot polos ini kaku ya, konstriksi. Sehingga dia perlu dirilekskan dengan obat-obatan seperti salbutamol dan albuterol. Nah, sehingga dia lebih rileks. Tetapi ketika obat ini selain merilekskan otot polos, dia justru malah meningkatkan fungsi dari otot luri. Otot luri itu ada pada badan kita ini. Nah, jadi penggunaan salbutamol dan albuterol ini ternyata bisa membesarkan sel otot luri, sel otot yang ada pada tubuh kita ini. Nah, bahkan penggunaannya jika dicampurkan dengan kafein, dia terbukti meningkatkan body mass, tetapi malah menurunkan body fat atau lemak tubuh kita. Jadi penggunaan salbutamol dan ataupun albuterol dan kafein ini bisa sebagai meningkatkan sel otot dan juga mereduksi dari sel lemak, simpanan lemak kita. Jadi ya kamu harus hati-hati dalam penggunaannya. Jadi bisa kamu nggak tambah berat badannya itu nggak tambah gemuk ya, malah kurang dari lemak yang berkurang itu. Tetapi kalau kamu untuk meningkatkan body mass ya, muscle-nya supaya lebih kuat, lebih kekar, bisa menggunakan cara ini. Karena meningkatkan berat badan tidak perlu dengan menyimpan lemak, cukup dengan protein pun juga bisa. Nah, selain dari meningkatkan sel otot, ada juga caranya dengan cara meningkatkan nafsu makan. Nah, meningkatkan nafsu makan ini bisa menggunakan obat-obatan, salah satunya adalah ciproheptadin dan loratadin. Ciproheptadin ataupun loratadin ini merupakan obat-obat antihistamin atau anti alergi, yang dimana dari efek, salah satu efeknya adalah meningkatkan nafsu makan. Ini merupakan obat off-label, di mana masih belum terapprove karena ini adalah off-label. Sama seperti ketika kita ngomongin obat kuat gitu loh ya. Itu kan sebenarnya obat itu obat khusus jantung, tetapi ternyata off-labelnya bisa untuk menguatkan si otong. Nah, begitu juga dengan antihistamin ini. Dia obat anti alergi, ternyata dia memiliki efek meningkatkan nafsu makan. Kita bisa menggunakan obat-obatan antihistamin ini untuk meningkatkan nafsu makan kita. Setelah kamu lihat video ini, kamu pasti tahu cara-cara meningkatkan berat badan kita. Kalau kamu pengen meningkatkan protein ataupun lemak juga, maka bisa menggunakan teknik meningkatkan hormonal ataupun nafsu makan. Tetapi kalau kamu ingin hanya meningkatkan sel ototnya supaya lebih kekar, kamu bisa menggunakan cara-cara membesarkan sel otot kita. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Kamu mau subscribe silakan, mau like juga silakan. Enggak juga sakarepmu. Yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi-informasi terupdate. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.